Alhamdulillah akhirnya kita sampai sudah pada materi kita yang keempat. Jadi materi kita yang keempat kali ini adalah materi mengenai masa pemerintahan Inggris di Nusantara atau Indonesia ya, yang berlangsung antara tahun 1811 hingga tahun 1816. Tentu materi ini memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya, di mana materi kita yang terakhir adalah materi mengenai masa pemerintahan Republik Batak. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 5 bagian, yaitu mengenai bagaimana awal mula penguasaan Inggris di Nusantara saat itu, kemudian menunjuk seorang Raffles, bagaimana penguasaannya Raffles, dan kebijakan-kebijakan Raffles apa saja. Ini adalah Raffles, Sir Thomas Stamford Raffles. Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Raffles ini. Kemudian ada peninggalan-peninggalan Raffles. Kita akan lihat apa saja peninggalan Raffles selama dia berkuasa di Nusantara saat itu, selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian bagaimana akhir dari Inggris di Nusantara, bagaimana bisa masa pemerintahan kolonialisme Inggris berakhir di Nusantara saat itu. Jadi Inggris juga adalah salah satu bangsa barat yang pernah menguasai Nusantara, menguasai kepulauan Indonesia saat itu. Jadi yang pertama kita bahas adalah awal mula penguasaan Inggris. Nah, tentu ini ada keterkaitan dengan materi sebelumnya, di mana kita tahu bersama bahwa Inggris mendapatkan Nusantara atau Indonesia melalui pemerintahan Republik Batak atau perpanjangan tangan dari pemerintahan Prancis di Nusantara, yang saat itu Prancis mampu menguasai Belanda. Melalui pemerintahan Republik Batak, Inggris menguasai Nusantara. Jadi semua berawal ketika Inggris kemudian berhasil mengirim beberapa kapal ekspedisinya dan kemudian muncul di daerah Batavia atau Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1811 dan kemudian menguasai Batavia beberapa hari setelah itu. Dengan dikuasainya Batavia, maka pemerintahan Belanda saat itu yang bersatu sebagai pemerintahan Republik Batak yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jansen. Di sini ada istilah Prancis Belanda atau pemerintahan Republik Batak, sudah kita pelajari di materi ketiga. Jansen kemudian terdesak hingga akhirnya menyingkir ke Tuntang di daerah Salatiga, Jawa Tengah, dan kemudian di sana di daerah Tuntang itu terjadilah penyerahan kekuasaan antara pemerintahan Republik Batak kepada Inggris yang terjadi melalui kapitulasi Tuntang atau persetujuan Tuntang tanggal 18 September 1811. Nah, sejak saat itulah Inggris kemudian mulai berkuasa di Nusantara. Saya tidak bahas lagi mengenai apa itu kapitulasi Tuntang karena sudah dibahas secara detail di materi ketiga. Jadi silakan buka materi ketiga untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai apa itu kapitulasi Tuntang. Ini hanya kelanjutan dari materi itu. Nah, akhirnya sejak tanggal 18 September 1811, Inggris kemudian mulai berkuasa di Nusantara. Nah, setelah Inggris berkuasa di Nusantara, Gubernur Jenderal Inggris saat itu, yaitu Lord Minto yang berkedudukan atau berkuasa di India, kemudian menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles untuk kemudian menjadi Letnan Gubernur di Jawa dan berkuasa di Pulau Jawa. Sesuai dengan isi kapitulasi Tuntang, salah satu isinya adalah bahwa Pulau Jawa akan diserahkan kepada Inggris. Makanya Lord Minto kemudian menunjuk Raffles untuk berkuasa di Jawa kala itu. Selanjutnya kita bahas mengenai Raffles berkuasa ketika Raffles mulai datang ke Nusantara saat itu. Nah, inilah sosok seorang Sir Thomas Stamford Raffles. Mungkin kalian mengenalnya sebagai pendiri negara Singapura, tapi sebelum dia mendirikan negara di Singapura, tentu dia adalah sosok seorang yang kemudian pernah memerintah dan berkuasa di Indonesia selama beberapa tahun. Nah, di sini ada istilah Letnan Gubernur Jawa. Jika di era pemerintahan sebelumnya, pemerintahan seperti VOC, pemerintahan Republik Batak, itu kita menggunakan istilah Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi di tanah jajahan. Tetapi Inggris tidak menggunakan istilah Gubernur Jenderal, tetapi Inggris malah menggunakan istilah Letnan Gubernur. Nah, kenapa Inggris menggunakan istilah seperti itu? Karena bagi Inggris, pemerintahan Gubernur Jenderalnya mereka itu tidak ada di Nusantara, tetapi sudah ada di India. Tadi ada nama Lord Minto, kalau Anda perhatikan. Nama Lord Minto itu adalah Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa di India. Nah, Lord Minto kemudian meminta Raffles
untuk menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa di Nusantara saat itu ya, yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Nah, Letnan Gubernur ini setingkat berada di bawah Gubernur Jenderal. Jadi Inggris, Gubernur Jenderalnya itu berada di India, sementara Tanah Jawa, Pulau Jawa saat itu dipimpin oleh Letnan Gubernur, bukan lagi Gubernur Jenderal seperti pada masa pemerintahan VOC ataupun masa pemerintahan Republik Batak. Nah, dua masa pemerintahan sebelumnya itu kita masih menggunakan istilah Gubernur Jenderal, tapi di era pemerintahan Inggris, Gubernur Jenderal mereka tidak gunakan, tetapi mereka menggunakan istilah Letnan Gubernur, satu strap tingkatan di bawah istilah Gubernur Jenderal. Nah, inilah sosok seorang Sir Thomas Stamford Raffles itu. Nah, di sini Anda bisa baca, dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Ada 3 prinsip yang kemudian dia pegang, di mana kerja rodi, penyerahan wajib itu semua diganti, dihapuskan, dan diganti menjadi penanaman bebas oleh rakyat. Jadi artinya rakyat bisa bebas menanam apa saja. Kemudian yang kedua, bupati-bupati yang awalnya memungut pajak dari rakyatnya sendiri, itu kemudian dihapuskan juga, sehingga para bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Dalam artian, para bupati-bupati itu yang sebelumnya memungut pajak, itu kemudian menjadi pegawai dari pemerintahan kolonial Inggris saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Jadi ada pandangan seperti ini saat itu yang dipegang oleh Raffles, bahwa ketika tanah itu, negeri itu sudah menjadi milik jajahannya Inggris, maka tanah tersebut menjadi milik pemerintah. Sehingga rakyat yang mau menggarap tanah itu, meskipun itu sebenarnya adalah tanahnya sendiri, dia harus menyewanya. Nah, itulah yang dimaksud poin ketiga ini, pandangan bahwa tanah itu adalah miliknya pemerintah, maka rakyat yang mau menggarap itu harus menyewanya, meskipun rakyat sadar bahwa itu adalah tanahnya sendiri. Tapi Raffles berpandangan bahwa karena tanah itu sudah dikuasai oleh Inggris, sudah dimiliki oleh Inggris, maka rakyat kemudian harus menyewanya sebagai bagian konsekuensi dari kolonialisme Inggris saat itu. Nah, inilah kedatangan Sir Thomas Stamford Raffles. Dia mulai berkuasa di Jawa di tahun 1811 dengan status sebagai Letnan Gubernur Jawa saat itu. Nah, kemudian kita lihat poin yang ketiga mengenai kebijakannya Raffles selama berkuasa. Apa-apa saja kebijakan atau apa-apa saja yang diterapkan Raffles selama dia berkuasa di Indonesia saat itu, atau Nusantara saat kala itu. Jadi kita tidak bahas Belanda lagi ya, kita bahas Inggris, karena Inggris sudah mulai berkuasa di Indonesia sejak tahun itu. Ada 2 bidang yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah bidang pemerintahan. Nah, di bidang pemerintahan, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa bupati kemudian dijadikan sebagai pegawai negerinya Inggris saat itu. Bupati tidak lagi bertugas untuk memungut pajak dari rakyatnya, tapi bupati kemudian menjadi pegawai negeri kala itu di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Nah, kemudian dihapusnya perbudakan. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah perbudakan kala itu. Beda dengan zaman VOC, dengan zaman pemerintahan Republik Batak atau pemerintahan Belanda dengan Prancis kala itu. Nah, dan juga di sini ada yang paling menonjol, merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi. Penguasa pribumi yang dimaksud di sini adalah para bupati-bupati di setiap daerah. Kemudian itu dijadikan sebagai sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Jadi penguasaan pribumi saat itu sudah dihapuskan, sehingga sistem pemerintahannya itu lebih kepada pemerintahan yang mirip dengan Eropa kala itu. Namun yang paling menonjol di sini adalah di mana Raffles membagi Pulau Jawa ke dalam 16 daerah keresidenan. Jadi keresidenan ini adalah setingkat di atas daerah kebupatian. Jadi keresidenan itu kemudian berada setingkat di atas bupati. Jadi satu daerah keresidenan itu dipimpin oleh residen. Jadi keresidenan ini sama, kalau sekarang ini istilahnya sama dengan daerah provinsi skala itu. Jadi satu daerah keresidenan itu dipimpin oleh satu residen, didampingi oleh satu wakil residen. Nah, jadi seorang Raffles itu kemudian membagi Pulau Jawa dalam 16 daerah keresidenan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Contohnya seperti ini. Ada daerah residen Banten, daerah residen Karawang, Cirebon, kemudian daerah residen Priangan, kemudian ada juga di sini daerah residen Buitonsor
Buitenzorg atau Bogor. Ini hanya beberapa peta beberapa daerah keresidenan kala itu. Di sini ada tertulis keresidenan wilayah pemerintah Hindia Belanda periode 1811 sampai 1864. Jadi saat itu Nusantara masih bernama Hindia Belanda meskipun dikuasai oleh Inggris kala itu. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi. Apa sih yang dilakukan oleh Raffles di bidang ekonomi? Nah, Raffles melakukan yang namanya sistem sewa tanah atau dikenal dengan istilah land rente. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian Raffles melakukan monopoli garam oleh pemerintah agar harganya tidak dimainkan oleh tengkulak. Jadi tengkulak ini adalah sosok perantara yang membeli garam dari petaninya langsung dengan harga yang dia mainkan, kemudian dia jual dengan harga yang lebih tinggi di pasar bebas kala itu. Itulah yang dimaksud dengan tengkulak sebagai pedagang perantara kala itu. Kemudian Raffles juga mengadakan perdagangan beras. Kemudian yang keempat, meneruskan kebijakan penanaman kopi. Nah, kebijakan penanaman kopi ini saya rasa sudah dibahas dan juga sudah pernah diuraikan ketika masih materi VOC, di mana VOC melakukan yang namanya penanaman kopi di daerah Priangan atau Priangan Rothschild. Nah, kemudian ternyata diteruskan juga sampai era pemerintahan Raffles. Nah, dan kemudian menjual tanah kepada pengusaha swasta. Pengusaha swasta di sini maksudnya adalah orang-orang asing yang mau membeli tanah, kemudian orang-orang asing yang mau membeli kopi maupun barang-barang ekspor yang saat itu berada di Nusantara. Misalnya pedagang-pedagang asing dari Cina, Jepang, dan beberapa pedagang-pedagang asing lainnya, karena mereka berdatangan datang ke Indonesia untuk membeli sesuatu yang dianggap bisa diperjualbelikan di pasar perdagangan global kala itu. Kemudian, Raffles menghapuskan kerja rodi. Raffles juga menghapuskan penyerahan wajib hasil bumi, jadi tidak ada lagi penyerahan hasil bumi kala itu. Nah, kemudian peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Jadi di era pemerintahan Raffles itu pemerintahan itu betul-betul tertata dengan rapi sampai kepada betul-betul daerah-daerah pelosok. Raffles perbaiki daerah-daerah itu. Itu yang terjadi kala itu. Nah, tetapi yang kemudian yang paling menonjol dari era pemerintahan Raffles yaitu ada yang dikenal dengan istilah sistem sewa tanah atau land rente. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi land rente kala itu. Nah, apa sih sebenarnya land rente itu? Jadi sesuai dengan namanya, land rente itu artinya adalah sistem sewa tanah. Inilah tadi yang dibahas di awal bahwa ada pandangan bahwa ketika negeri itu sudah menjadi milik pemerintah kolonial Inggris, maka tanah itu kemudian menjadi milik pemerintah kolonial, sehingga rakyat yang mau menggarap itu kemudian harus menyewanya. Itulah yang dimaksud dengan land rente. Kita ambil contoh seperti ini. Tanah ini yang dipijak oleh ibu-ibu ini adalah tanah Nusantara, tanah Indonesia. Tetapi karena sudah dikuasai oleh Inggris, maka seluruh tanah ini adalah milik pemerintah kolonial. Nah, kita ambil contoh misalnya, anggaplah ibu ini adalah sosok yang kemudian memiliki tanah ini, memiliki perkebunan ini. Dia mau garap tanahnya ini, ditanami dengan tanaman-tanaman seperti teh. Ini adalah tanaman-tanaman teh kala itu. Contohnya seperti itu ya. Tetapi karena dia mau garap tanahnya ini untuk ditumbuhi tanaman-tanaman yang bisa memproduksi, maka dia kemudian harus menyewa tanah ini. Meskipun tanah ini sebenarnya adalah tanah milik ibu ini, tetapi karena saat itu diterapkan istilahnya sistem sewa tanah atau land rente, maka ibu ini harus menyewa tanah ini kepada pemerintah kolonial Inggris, sehingga nantinya ketika dia menggarap ini, dia juga harus membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial, meskipun tanah ini sebenarnya adalah tanah miliknya juga. Logikanya adalah kita punya tanah, kenapa kita harus membayar kepada orang lain, kepada pemerintah kolonial? Tapi itulah yang terjadi kala itu. Dikenal istilah sistem land rente atau sistem sewa tanah, di mana setiap tanah jajahan yang diduduki oleh Inggris itu ada pandangan bahwa tanah itu adalah miliknya pemerintah kolonial Inggris. Jadi setiap orang yang mau menggarap tanah itu, mereka harus membayarnya. Nah, itu yang terjadi. Kita ambil contoh tadi dari ibu ini ketika dia mau menggarap tanahnya saat itu. Nah, apa maksud dan tujuan pelaksanaan sistem sewa tanah ini atau sistem land rente itu? Nah, di sini yang pertama adalah para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi agar mereka lebih giat bekerja sehingga kesejahteraannya lebih baik. Nah, di era pemerintahan VOC dan pemerintahan Republik Batak sebelum Inggris datang, para petani itu
istilahnya tidak dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas. Mereka harus menjualnya kepada Belanda, harus menjualnya kepada VOC, dan itu di era pemerintahan Inggris dengan diterapkannya sistem land rente itu tidak diberlakukan lagi. Sehingga ketika land rente ini diterapkan, dilakukan, kemudian rakyat bebas menanam apa saja yang mereka inginkan, asal nanti pemerintah kolonial mendapatkan hasil sewa tanah dari apa yang ditanam oleh seseorang yang memiliki lahan ini misalnya. Kemudian yang kedua adalah daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga dapat membeli barang-barang industri Inggris. Nah, inilah yang membedakan antara pemerintahan kolonial Inggris dengan pemerintahan kolonial Belanda. Ketika Belanda hanya menguras habis sumber dayanya Nusantara kala itu, Inggris kemudian berbeda. Nah, Inggris menjadikan Indonesia atau Nusantara sebagai tempat-tempat untuk pemasaran barang-barang produksi. Seperti kita tahu bahwa di Inggris kala itu sedang terjadi revolusi industri, di mana barang-barang industri kemudian akan dipasok, akan dilempar ke pasar global, terutama di negeri-negeri jajahan. Dan Indonesia kala itu atau Nusantara itu sudah menjadi negeri jajahannya Inggris, sehingga orang-orang di negeri jajahannya Inggris seperti Indonesia ataupun Nusantara atau bahkan India kala itu bisa membeli barang-barang yang diproduksi oleh Inggris dan didatangkan langsung ke negeri itu sendiri seperti India maupun Nusantara. Nah, itu yang maksud dari land rente ini, karena rakyat akhirnya nanti punya uang dari hasil penjualan hasil kebunnya mereka. Kemudian nanti itulah yang kemudian dapat dipergunakan untuk membeli barang-barang industri dari Inggris. Nah, yang ketiga adalah pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap. Nah, artinya di sini bahwa pemerintah kolonial sudah punya pemasukan tetap. Pemasukannya itu berasal dari perkebunan rakyat yang rakyat kelola dengan sendirinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memberikan ketidakpastian hukum atas tanah yang dimiliki petani. Nah, ini maksudnya di sini adalah tanah ini sebenarnya adalah tanah milik petani, tetapi kemudian harus mereka bayar juga harga sewanya. Nah, sehingga itu yang kemudian dikatakan sebagai ketidakpastian hukum. Mereka punya tanah, tapi kok mereka harus bayar pajaknya kepada orang yang kemudian tidak memiliki tanah itu, misalnya tidak memiliki sertifikat tanah itu, dan itulah pemerintahan kolonial kala itu. Nah, kemudian yang kelima adalah mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang. Nah, ini yang kemudian menjadi betul-betul pembeda antara Inggris dengan Belanda kala itu ketika mereka menjajah. Di masa pemerintahan VOC dan pemerintahan Republik Batak, seluruh hasil perkebunan itu kemudian akan diberikan kepada Belanda, dan juga bisa dibilang akan ditukar oleh pemerintah kolonial Belanda. Misalnya masyarakat ini punya hasil kebun, itu akan ditukar dengan makanan misalnya, kala itu bahan-bahan pokok. Nah, tapi di era pemerintahan kolonial Inggris, terutama dengan diterapkannya land rente ini, pemerintah Inggris tidak menerima hal-hal seperti itu. Pemerintah Inggris hanya menerima berupa uang saja, berupa uang. Jadi hasil penjualan dari perkebunan ini, masyarakat kemudian bebas mau menjualnya, mau menjual kemana saja bebas, terserah. Yang jelasnya hasil dari penjualan itu nantinya akan dipergunakan untuk membayar sewa tanah, sehingga nanti pemerintah Inggris tidak lagi menerima istilah barang-barang, tidak lagi menerima hasil bumi, tidak. Tetapi Inggris kemudian nanti akan menerima yang namanya uang dari orang-orang yang mengelola kebun-kebun ini. Nah, itulah maksud dan tujuan pelaksanaan sistem sewa tanah kala itu. Kemudian ternyata sistem land rente ini mengalami kegagalan ketika dia mencoba diterapkan oleh Raffles. Ada beberapa kegagalan yang terjadi, ada beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan sistem land rente atau sewa tanah ini tidak berlangsung dengan baik di Nusantara atau Indonesia kala itu. Ini adalah potret bagaimana pemerintah kolonial kala itu bersama dengan orang-orang yang dipekerjakan di kebun. Ini beberapa contoh ilustrasi kala itu. Nah, apa yang kemudian menyebabkan land rente mengalami kegagalan kala itu? Nah, oke, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah keuangan negara dan pegawai-pegawai negara yang cakap jumlahnya terbatas. Artinya, di Nusantara kala itu, Inggris kekurangan orang-orang yang kemudian dapat mengelola sistem land rente dengan baik, sehingga
itu menjadi hambatan, salah satu hambatan cukup besar yang harus dihadapi oleh pemerintah kolonial Inggris, karena mereka tidak punya pegawai-pegawai yang pandai mengatur sistem land rente ini. Kemudian yang kedua adalah masyarakat di Nusantara berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor. Oke, jadi India, kenapa kita bahas India di sini? Jadi India awalnya adalah berada di bawah jajahan Inggris, berada di bawah naungan Inggris jauh sebelum Indonesia atau Nusantara dikuasai oleh Inggris. Nah, ketika India dikuasai oleh Inggris, Inggris sudah memperkenalkan kepada masyarakat India bagaimana melakukan perdagangan ekspor. Itu yang sudah diperkenalkan Inggris kepada India. Tetapi orang-orang di Nusantara tidak mengenal istilah perdagangan ekspor ini, karena memang sejak era VOC, kemudian sejak era pemerintahan Batak, yang bisa dikatakan itu adalah naungan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda saat itu melakukan yang namanya monopoli, sehingga seluruh perdagangan saat itu mereka yang atur. Masyarakat hanya perlu bekerja saja. Masalah ekspor impornya itu urusan pemerintah Belanda. Sehingga karena sistem itu diterapkan lama oleh pemerintah kolonial Belanda melalui VOC dan pemerintahan Republik Batavia kala itu, membuat masyarakat bahkan tidak tahu bagaimana sih melakukan perdagangan ekspor itu, sehingga itu menjadi kendala ketika Inggris berkuasa di Nusantara, di mana kita tahu bahwa sistem land rente itu adalah masyarakat bebas mau menjualnya kepada siapa saja. Nah, persoalannya adalah mereka mau menjual kemana kalau mereka tidak tahu bagaimana menjual barang-barangnya itu keluar dari negerinya. Misalnya orang-orang di daerah ini, mereka mau, anggaplah ini Pulau Jawa, mereka mau menjual barangnya di luar dari Pulau Jawa, dan mereka tidak tahu bagaimana cara memasarkannya keluar dari Pulau Jawa. Karena selama ini ketika era VOC mereka hanya memanen hasilnya, kemudian memberikan hasilnya kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda nanti yang akan jual keluar negeri misalnya, atau bahkan membawanya langsung ke Belanda. Itulah yang menjadi kendala besar saat itu. Sehingga land rente ini mengalami hambatan yang cukup besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang. Nah, ini juga tidak ada hubungannya dengan pemerintahan kolonial Belanda, di mana pemerintah kolonial Belanda saat itu menerapkan yang namanya sistem barter, di mana pemerintah kolonial Belanda mengambil barang, kemudian nanti akan ditukar dengan beberapa bahan-bahan pokok, misalnya seperti beras, ataupun bahan-bahan lain yang bisa dibilang cukuplah untuk dipakai untuk makan skala itu. Tetapi di era pemerintahan Inggris, karena mereka menerapkan istilahnya ekonomi uang, di mana hasil tanah yang dikelola ini, hasil tanahnya, yaitu nanti penjualannya, sebagian itu akan disetor kepada pemerintah Inggris sebagai sistem sewa tanah. Dan kala itu di desa-desa yang notabene-nya adalah daerah-daerah yang subur, itu belum mengenal istilah sistem pembagian uang seperti itu. Jadi mereka belum paham betul, sehingga mereka perlu diajar lagi. Sehingga itu menjadi kendala kala itu. Nah, kemudian yang keempat, belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat. Nah, ini juga menjadi kendala yang paling besar kala itu. Jadi, sebidang tanah seperti ini misalnya, anggaplah orang yang di atas pohon ini yang punya tanah ini. Tetapi kemudian dia belum pernah melakukan pengukuran batas tanahnya saya sampai mana. Jangan-jangan batas tanah saya sampai di belakang bukit ini, atau bahkan batas tanah saya cuma di tempat pohon saya berdiri ini, bisa saja seperti itu. Itu yang tidak terjadi kala itu. Dan juga di saat itu di Jawa ada yang dikenal yang istilahnya hutan-hutan adat, di mana hutan ini, daerah-daerah ini, lahan-lahan ini tidak dimiliki oleh perorangan, tetapi dimiliki oleh satu suku kala itu. Misalnya suku Anak Dalam di daerah Baduy, Banten, di sana itu mereka punya hutan-hutan adat, sehingga perkebunannya itu bukan milik perorangan, tetapi milik bersama seperti itu. Jadi itu yang kemudian menjadi hambatan-hambatan besar kala diterapkannya sistem land rente. Kemudian yang kelima adalah ternyata masih ada juga pejabat-pejabat yang bertindak melakukan korupsi di era pemerintahan Raffles. Dan juga yang keenam adalah, ini juga kendala yang cukup besar, ternyata pajak sewa tanah atau land rente ini harganya cukup tinggi, pajaknya terlalu tinggi, sehingga banyak tanah yang kemudian tidak digarap. Nah, sehingga misalnya kita kembali kepada orang yang di atas pohon ini, dia punya tanah seluas ini, tanah yang begitu luas sampai di atas bukit ini, tetapi kemudian orang yang di atas pohon ini, ya kita ambil contoh orang yang di atas pohon ini karena dia yang paling menonjol, dia tidak mampu membayar pajaknya karena pajaknya begitu tinggi. Apalagi
dia punya tanah seluas ini. Jadi daripada dia harus membayar pajak tanah dan belum tentu juga hasil perkebunannya berhasil, mending tanah itu tidak digarap daripada kemudian tanah itu digarap, panen gagal, tidak bisa menjual ke luar negeri karena tidak tahu bagaimana melakukan perdagangan ekspor. Ya mending tanah yang seluas ini tidak perlu digarap, disimpan saja daripada kita harus membayar. Nah, itulah salah satu konsekuensi atau hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan pada sistem lahan rente kala itu. Nah, itu di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih peninggalannya Raffles kala itu ketika dia memerintah di Nusantara. Nah, kita bahas peninggalan Raffles dan kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan. Ada banyak peninggalan Raffles ya, meskipun dia hanya kurang lebih 5 tahun di Nusantara, tapi dia banyak melakukan ekspedisi-ekspedisi sehingga ada peninggalan-peninggalan dan juga kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan yang sampai hari ini bisa kita nikmati. Yang pertama adalah History of Java. Jadi Raffles selama berkuasa di Indonesia, dia menyusun beberapa catatan-catatan sehingga akhirnya ketika dia sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia dan di Nusantara kala itu, dia menyusun sebuah buku yang berjudul History of Java, atau kalian tahulah artinya, yaitu sejarah di Jawa. Ya, bukunya kurang lebih setebal ini. Ini buku yang bisa dibilang sudah disadur, buku aslinya itu ada di museum di Inggris, dan ini adalah buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit di Indonesia. Bukunya kurang lebih setebal ini, lebih dari 1000 halaman. Buku ini menceritakan tentang bagaimana tanah Jawa dengan antropologinya, bagaimana sejarah tanah Jawa, bagaimana kemudian apa yang terjadi di Jawa di antara tahun 1811 sampai tahun 1816 selama masa pemerintahan Raffles. Jadi buku ini memuat tentang bagaimana kemudian sejarahnya tanah Jawa, kemudian bagaimana kemudian kehidupan masyarakat di tanah Jawa di era pemerintahan Raffles. Inilah buku yang kemudian disusun oleh Raffles, dan sampai sekarang kita sudah bisa menikmati hasil karya Raffles dalam bentuk buku The History of Java, dan sudah banyak diperjualbelikan sekarang di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah benda purbakala ya. Kita bahas di benda purbakala. Jadi Raffles dikenal sebagai orang yang sangat mencintai sejarah, sangat menyukai sejarah, sehingga kala itu dia banyak membawa benda-benda purbakala ke India. Kenapa dia harus membawa benda purbakala itu ke India? Karena pemerintahan Inggris, gubernur jenderalnya yaitu Lord Minto ada di India, sehingga benda-benda purbakala itu dijadikan sebagai seserahan kepada Gubernur Jenderal Lord Minto. Nanti ketika sudah ada di India, barulah kemudian dibawa ke Inggris. Tetapi ada juga yang disimpan di India sampai sekarang, dan ada juga yang sudah ada di Inggris saat ini. Ada karena dibawa kala itu ke Inggris. Jadi ada dua, membawa benda purbakala ke India. Ada yang sampai hari ini masih ada di India, ada juga yang sampai hari ini dibawa ke Inggris. Jadi benda purbakala itu ketika sudah ada di India, biasanya ada dua pilihan. Apakah akan disimpan di India sebagai tempat yang sudah dikuasai oleh Inggris kala itu, tempat di mana gubernur jenderalnya Lord Minto berkuasa, ataukah akan dibawa ke London, Inggris kala itu. Nah, inilah salah satu prasasti di Nusantara, prasasti yang tingginya kurang lebih 2 meter, namanya adalah prasasti Sanguran ya, prasasti Sanguran, salah satu prasasti yang berbentuk batu seperti ini, yang kemudian sebenarnya adalah salah satu peninggalan dari kerajaan di Jawa Timur kala itu. Jadi Raffles ketika berkuasa di tanah Jawa banyak sekali mengambil prasasti-prasasti ini kemudian dibawa ke India ataupun Inggris. Dia dijadikan sebagai seserahan. Selain prasasti Sanguran ini, ada juga prasasti Pucangan yang juga dibawa ke India, dan juga ada prasasti Kalkuta yang juga dibawa ke India kala itu. Nah, sehingga yang ini, prasasti ini sekarang masih ada di India dan belum ada kepikiran untuk memulangkannya kembali, karena ini dianggap sebagai rampasan perang kala itu. Nah, selain prasasti-prasasti seperti ini, benda-benda purbakala lainnya yang sebenarnya pernah dibawa Raffles adalah ketika Raffles menguasai Yogyakarta di tahun 1812, banyak sekali manuskrip-manuskrip atau catatan-catatan kuno yang kemudian
Raffles rampas, kemudian dia bawa ke India, dia bawa ke Inggris, sehingga banyak sekali sebenarnya bukti-bukti sejarah Indonesia, peninggalan-peninggalan di Nusantara kala itu yang kemudian saat ini bisa kita jumpai di beberapa museum di India dan beberapa museum di Inggris, karena semasa pemerintahan Raffles kemudian membawa benda-benda seperti ini, manuskrip dan juga manuskrip atau catatan-catatan kuno yang kemudian dibawa ke India ataupun Inggris kala itu, karena Raffles begitu menyukai sekali hal-hal sejarah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah Kebun Raya Bogor. Nah, jadi Raffles adalah orang yang sebenarnya merintis berdirinya Kebun Raya Bogor bersama istrinya Olivia Marian Raffles. Jadi bersama dengan istrinya dia merintis Kebun Raya Bogor. Jadi mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah ke Kebun Raya Bogor ya, di daerah Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor itu berdampingan sebenarnya dengan Istana Kepresidenan ya saat ini. Jadi kalau saat ini Kebun Raya Bogor itu berdampingan dengan Istana Kepresidenan atau gedung presiden di Bogor kala itu. Nah, bagaimana kemudian proses perintisan berdirinya Kebun Raya Bogor ini? Nah, ini adalah diorama ilustrasi gambaran bagaimana Istana Bogor yang saat ini digunakan oleh presiden kita ya, Presiden Jokowi, sebagai tempat peristirahatannya, tempat dia beristirahat, tempat dia tinggal. Nah, namun ternyata sejak era Raffles ini sudah digunakan. Jadi awalnya Raffles menempati tempat ini. Namanya tempat ini kan awalnya Bogor kala itu dinamakan Buitensor, yang artinya adalah tempat pesanggrahan atau tempat peristirahatan karena dianggap tenang. Makanya dibangunlah suatu tempat peristirahatan di sini, di mana kemudian Raffles tinggal juga di sini. Kala itu Raffles kemudian berpikir untuk mengubah daerah di sekitar istana ini, namanya Istana Buitensor kala itu, untuk menjadikannya bergaya klasik khas Inggris. Akhirnya jadilah seperti ini kala itu. Nah, kemudian Raffles memanfaatkan pohon-pohon, kemudian memanfaatkan juga daerah-daerah tanah, daerah-daerah yang lahan-lahan kosong untuk kemudian ditanami oleh tanaman-tanaman yang bermanfaat, atau dalam bahasa biologi kita kenal istilah botani ya untuk menyebut tanaman-tanaman yang bermanfaat itu. Nah, kenapa juga Raffles mau membuat suatu kebun-kebun kecil kala itu? Karena istri Raffles saat itu Olivia yang tadi ada namanya di atas ini, Olivia Marin, itu kemudian menyukai tumbuhan, menyukai bunga, menyukai alam bebas, sehingga Raffles kemudian bermaksud untuk membuatkan sebuah taman botani kepada istrinya di beberapa tempat di daerah Istana Bogor ini. Nah, akhirnya karena keterusan, karena istilahnya mungkin bisa dikatakan keasikan, Raffles kemudian hasil tanamannya itu kemudian semakin banyak, tanaman-tanamannya semakin banyak, hingga akhirnya jadilah kebun besar yang ditanami oleh banyak pohon, yang ditanami banyak pohon. Nah, kalau Anda datang ke Kebun Raya Bogor itu, di sana banyak sekali tanaman-tanaman langka, banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah ditanam ratusan tahun, dan itulah yang sebenarnya ditanam oleh Raffles sejak kala itu. Nah, ini adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini berdampingan sebenarnya dengan Istana Kepresidenan sebenarnya saat ini. Nah, jika Anda jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, Anda akan menemukan monumen seperti ini. Jadi inilah situasi di dalam Kebun Raya Bogor. Nah, kita akan menemukan monumen seperti ini. Monumen ini namanya adalah Monumen Lady Raffles, monumen yang Raffles buat untuk mengenang almarhum istrinya, karena almarhum istrinya saat itu meninggal di sini, meninggal tahun 1814 karena wabah penyakit malaria kala itu. Karena memang dulu ini di tempat ini adalah hutan belantara, dan juga rawa-rawa, sehingga Raffles mencoba menanam pohon juga untuk memperindangnya, dan juga membabat beberapa tempat untuk dijadikan jalan-jalan seperti ini. Nah, kenapa kemudian istrinya meninggal karena wabah malaria? Karena tempat ini dulunya sebenarnya adalah rawa-rawa ya, adalah hutan belantara, yang kemudian Raffles mencoba menjadikan hutan belantara ini sebagai kebun botani atau kebun yang isinya beberapa tanaman-tanaman yang bermanfaat dan juga tanaman-tanaman yang besar, sehingga kemudian menjadi nantinya Raffles sebenarnya bermaksud untuk menjadikannya sebagai
hutan kota kala itu, dan sekarang kita lihat Kebun Raya Bogor betul-betul sudah menjadi hutan kota saat ini. Nah, ini adalah monumen untuk memperingati kematian istri Raffles yang Olivia tadi, yang meninggal karena penyakit malaria. Jadi ini juga sering dikenal dengan nama Monumen Cinta Raffles, ada di dalam Kebun Raya Bogor saat ini. Nah, silakan Anda jalan ke sana kalau mau melihat bagaimana sebenarnya monumen Lady Raffles ini. Nah, kemudian berikutnya adalah bunga bangkai. Nah, mungkin kalian sudah sering dengar istilah bunga bangkai, atau nama lainnya atau nama ilmiahnya dalam biologi kita kenal dengan nama istilah bunga Rafflesia arnoldi. Nah, inilah sebenarnya penemu bunga bangkai itu. Jadi bunga bangkai ya karena baunya yang kurang menyengat ya, yang saat itu tidak, baunya kurang sedap. Jadi bunga bangkai ini sebenarnya ditemukan di Bengkulu di tahun 1818. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa tahun 1818? Bukannya Inggris sudah minggat dari Indonesia, dari Nusantara di tahun 1816. Nanti kita akan bahas kenapa kemudian bisa ditemukan di tahun 1818. Jadi ditemukan di Bengkulu. Bunga bangkai ini ditemukan di Bengkulu 1818. Jadi saat itu ketika melakukan ekspedisi di Bengkulu dan bertugas sebagai letnan gubernur di Bengkulu, Raffles kemudian meminta salah satu asistennya yang bernama Joseph Arnold untuk memimpin ekspedisi pencarian ke hutan Bengkulu, karena Bengkulu saat itu masih banyak sekali hutan-hutannya, dan diprediksi di dalam hutan Bengkulu itu ada beberapa jenis tanaman yang kemudian langka, dan ternyata betul Joseph Arnold, pemimpin ekspedisi saat itu, bersama dengan Raffles, dia menemukan bunga bangkai ini. Nah, tetapi kemudian ternyata Joseph Arnold ini selama ekspedisi dalam hutan Bengkulu dan menemukan bunga ini, ia ternyata meninggal karena penyakit malaria. Kenapa kemudian selalu penyakit malaria? Karena saat itu semua masih dalam bentuk hutan-hutan, diaromanya seperti inilah. Jadi Joseph Arnold ini adalah pemimpin ekspedisi yang kemudian meninggal dalam ekspedisi ini. Nah, makanya kemudian bunga ini karena sebelumnya belum pernah ditemukan, belum pernah diabadikan, akhirnya diberilah nama bunga Rafflesia arnoldi, di mana karena dua penemunya saat itu adalah Raffles, makanya nama awal bunga ini diberi nama Rafflesia, dan Arnoldi sebagai nama belakangnya. Nah, mungkin kalian yang belajar biologi tahu yang mana di antara dua nama ini yang kemudian merupakan genusnya, merupakan spesiesnya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalian yang belajar biologi tahu yang mana genusnya, yang mana spesiesnya. Jadi itulah awal mula penamaan bunga Rafflesia arnoldi, karena saat itu Arnold memimpin ekspedisi kemudian menemukan bunga ini, makanya diberi nama Rafflesia arnoldi karena Raffles juga ikut saat itu, sehingga untuk mengabadikan bunga ini karena belum pernah ditemukan katanya kala itu, diberilah nama Rafflesia untuk nama awal dari Raffles, dan Arnoldi sebagai nama tim ekspedisi ini. Nah, kurang lebih beginilah diaroma penemuan bunga Rafflesia arnoldi. Sebenarnya ya, tentu kita tahu sebenarnya yang menemukan bunga ini tentu adalah orang-orang asli Bengkulu, masyarakat pribumi di Bengkulu, tetapi karena tidak ada yang mengklaimnya dan tidak dipatenkan kala itu ya, sehingga ketika Raffles datang bersama dengan Joseph Arnold menemukan bunga yang tidak pernah dia lihat, akhirnya diklaimlah bunga ini sebagai bunga yang diberi nama Rafflesia arnoldi. Nah, kita di Indonesia menyebutnya bunga bangkai karena baunya yang kurang sedap saya rasa. Jadi itulah penemuan bunga Rafflesia arnoldi. Ini salah satu peninggalan Raffles yang mungkin kita kenal dengan istilah bunga Rafflesia arnoldi. Nah, kemudian Candi Borobudur. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya apakah Raffles yang membangun Candi Borobudur. Nah, tentu tidak seperti itu. Maksudnya di sini adalah Raffles menemukan kembali Candi Borobudur. Ya, jadi tentu kita tahu bersama bahwa Candi Borobudur ini dibangun di era
masa pemerintahan Raja Samaratungga di masa Wangsa Shailendra pada masa kerajaan Mataram kuno. Tetapi berdasarkan sejarah Mataram kuno bahwa daerah Mataram kuno pemerintahannya pernah dipindahkan oleh Empu Sendok, yaitu pemimpin Wangsa Isyana, memindahkan pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Itu dipindahkan karena adanya bencana alam kala itu, yaitu gempa yang cukup besar dan juga ada letusan gunung Merapi, sehingga dipindahkan ke Jawa Timur. Sehingga Candi Borobudur ini yang sudah dibangun di masa Raja Samaratungga itu sekitar tahun 800-an ya sebelum Masehi, tahun 800 lebih ya, tahun 800 lebih. Ini kemudian ditinggalkan dan tertutup oleh abu vulkanik dan juga banyak reruntuhan-reruntuhan di sini. Nah, nanti ketika sehingga bertahun-tahun ditinggalkan ya, bertahun-tahun ditinggalkan sehingga akhirnya tertutup. Nah, bagi kalian mungkin sudah ada beberapa di antara kalian yang pernah mengunjungi Borobudur ini. Ini sendiri adalah dokumentasi pribadi saya di tahun 2017. Saya datang ketika ada beberapa pemugaran yang terjadi dilakukan di beberapa sudut Borobudur karena betul-betul sudah sangat tua bangunan ini. Awalnya candi ini kemudian ditinggalkan, akhirnya tertutup dan menjadi sebuah bukit kala itu. Sudah tertutup, betul-betul sudah tertutup ini kala itu. Tapi kemudian ketika Raffles datang ke Semarang, mengunjungi Semarang, dia mendapat kabar bahwa ada sebuah monumen di tengah hutan, monumen di atas bukit di tengah hutan. Nah, katanya yang muncul kala itu cuma kelihatan ininya saja, bagian atasnya saja. Nah, Raffles kemudian akhirnya menunjuk seorang H.C. Cornelius, seorang ahli kepurbakalaan Belanda yang kemudian dipekerjakan Raffles semasa pemerintahannya untuk menyelidiki monumen di dalam hutan itu. Nah, akhirnya Cornelius membawa kurang lebih 200 orang, kemudian menyusuri hutan-hutan dan akhirnya sampai ke tempat ini, tempat yang saat itu betul-betul tertutup, betul-betul masih ditumbuhi pohon, semak belukar. Jadi Borobudur kala itu ya, tidak seperti ini. Borobudur kala itu tertutup lahar, kemudian akhirnya beberapa tempat ini, beberapa bangunan-bangunan ini, segi-segi bangunan ini kemudian sudah ditumbuhi pohon ya. Jadi bayangkan saja begitu lama ditinggalkan baru kemudian ditemukan, sampai-sampai pohon saja tumbuh di beberapa sisi bangunan ini. Nah, akhirnya Cornelius kemudian menebang pohon-pohon yang ada di sini, kemudian menggali tanah karena ini betul-betul tertutup kala itu, betul-betul tertutup yang kelihatan hanya bagian atasnya saja seperti ini ya. Nah, akhirnya dilakukanlah penggalian, tetapi Cornelius melakukan penggalian secara pelan-pelan karena takutnya akan terjadi longsor karena ini betul-betul seperti bukit saat itu. Nah, kurang lebih 2 minggu baru kelihatan beberapa bagian dari Borobudur ini, baru kelihatan bagian di atasnya saja kala itu ketika Cornelius 2 minggu melakukan pembersihan terhadap bangunan yang ditenggarai sebagai bangunan yang cukup besar kala itu, karena yang terlihat hanya ini. Ketika 2 minggu dilakukan pembersihan, yang kelihatan baru bagian atasnya saja seperti ini sampai di sini. Yang di bawah ini masih tertimbun saat itu dan akan dilakukan kembali, istilahnya akan dilakukan kembali perbaikan dan akan digali lagi. Tapi karena takut longsor ya maka hanya digali sampai di daerah bagian atas ke sini saja. Nah, kurang lebih beginilah penggambaran Cornelius saat itu untuk menggambarkan Candi Borobudur di tengah hutan saat itu. Ini kemudian dibabat habis kala itu oleh Cornelius dengan beberapa pasukannya, kurang lebih 200 orang diminta untuk membersihkan Candi Borobudur yang bisa dibilang tertimbun kala itu. Nah, kurang lebih beginilah yang hasil ekskavasi yang terjadi. Borobudur sudah rusak parah seperti ini, stupa-stupanya kemudian berantakan ya, bahkan ini sudah tidak normal lagi karena beberapa pondasi batuan sudah lapuk ya. Artinya inilah kondisi yang kemudian dapat dilihat ketika Borobudur ditemukan kembali oleh anak buahnya Raffles saat itu. Tapi Raffles yang memprakarsai untuk penemuannya kembali. Ya, jadi mungkin kalian
ketika ke Borobudur hanya melihat ini saja, tetapi di sekitar Borobudur ya, kita hanya perlu berjalan kaki saja lewati jalur ini. Itu ada museum. Di museum itu, Museum Borobudur, kita akan menemukan beberapa di dalamnya ada beberapa stupa-stupa, bahkan ada beberapa foto-foto seperti ini. Ini adalah foto mengenai ekskavasi awal Borobudur ya. Ini di bagian atasnya Borobudur ya, dilakukan perbaikan kala itu ketika baru pertama kali ditemukan. Ini betul-betul hancur. Ini bagian atas Borobudur ya. Ini di bagian atas, stupa paling atas. Nah, stupa yang saya maksud ini itu adalah stupa yang di atas ini. Nah, kita lihat perbedaannya begitu beda ketika sudah diperbaiki. Jadi inilah yang bisa kita nikmati saat ini. Seperti ini yang sudah diperbaiki. Ini yang ketika pertama kali dilakukan ekskavasi. Nah, betul-betul hancur di bagian atas Borobudur karena ini sudah tertimbun lahar dan juga bisa dikatakan ada letusan gunung berapi dan juga gempa bumi kala itu, sehingga meluluhlantahkan apa yang ada di Borobudur dan juga sudah ditinggalkan kala itu, sehingga Raffles datang dan dia menemukan kembali reruntuhan Candi Borobudur ini. Ya, itu mungkin salah satu peninggalan Raffles yang cukup luar biasa. Andai kata Raffles tidak datang ke Indonesia dan tidak berkuasa di Indonesia, mungkin hari ini kita tidak akan bisa menikmati keindahan Candi Borobudur ya, meskipun bukan Raffles yang membangunnya. Dibangun pada masa dinasti Wangsa Syailendra kala itu, di masa Mataram kuno, tetapi kemudian karena ditinggalkan karena bencana alam kala itu, ratusan tahun ditinggalkan, akhirnya ditemukan kembali oleh Raffles. Bayangkan saja, ini sudah jadi bukit kala itu dan akhirnya Raffles menemukannya kembali. Andai kata Raffles tidak pernah datang ke Nusantara ya, mungkin sampai hari ini kita tidak akan bisa menikmati bagaimana keindahan dari Candi Borobudur ini. Jadi kalian tentu tahu Candi Borobudur ini berada di daerah Jawa Tengah ya, tepatnya di daerah Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini salah satu bukti nyata bahwa Raffles betul-betul mencintai sejarah. Ya, meskipun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan Jawa yang dicintai oleh Raffles, tapi benda-benda yang ada di Jawa yang dicintai oleh Raffles sebenarnya. Nah, kemudian ternyata Raffles juga menemukan reruntuhan kompleks Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan tentu Anda sudah tahu ya, berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Yogyakarta. Mungkin ketika kalian ke Prambanan, kalian hanya akan melihat ini saja, tetapi Prambanan tidaklah sesempit itu. Prambanan, kompleks Candi Prambanan itu luas sekali ya. Kalau kita jalan-jalan ke bagian belakang dan juga bagian timur dari candi ini, kita akan menemukan beberapa candi lagi. Bahkan ada beberapa candi yang kemudian berada di pemukiman penduduk. Jadi ini hanyalah candi yang mungkin kalian temui ketika datang ke Candi Prambanan di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tapi sebenarnya banyak sekali candi-candi di sekitaran sisi timur dan juga sisi utara dari candi ini ya. Kemudian bahkan ada candi yang berbaur dengan kompleks perumahan masyarakat sebenarnya. Nah, Candi Prambanan ini juga ditemukan di era pemerintahan Raffles, juga tertimbun, kondisinya sama dengan Candi Borobudur ya, kondisinya sama karena saat itu daerah-daerah sekitaran Yogyakarta juga ditinggali, Jawa Tengah juga ditinggali karena bencana besar saat itu, Gunung Merapi dan juga gempa bumi akhirnya ditinggali, dan kemudian pemerintahan Mataram kuno itu berpindah ke daerah Jawa Timur, sehingga bangunan-bangunan seperti ini kemudian ditinggali karena ada bencana kala itu. Nah, Raffles kemudian ketika Raffles menguasai Jawa di tahun 1812 dan menguasai Kesultanan Yogyakarta, Raffles kemudian menugaskan Colin Mackenzie ya, Colin Mackenzie untuk mensurvei bangunan-bangunan purbakala di Jawa, dan Colin kemudian menemukan reruntuhan seperti ini. Nah, ini sumbernya dari perpustakaan Catleaf di Leiden, Belanda, di mana Colin Mackenzie ini kemudian menemukan reruntuhan seperti ini di sekitaran tidak jauh dari Keraton Yogyakarta saat itu. Dia menemukan reruntuhan seperti ini. Ya, ini beberapa reruntuhan yang kala itu ditemukan. Ini adalah Candi Prambanan yang kemudian betul-betul sudah hancur karena bencana kala itu. Dan juga
ini adalah candi Seu, candi salah satu bagian dari Prambanan ya. Itu akan sangat mirip kalau kita bandingkan ini dengan yang ini ya. Di beberapa bagian dari candi ini, hanya bagian atasnya saja yang kemudian sudah tidak ada lagi karena hancur kala itu. Ini adalah salah satu bagian dari Candi Prambanan yang kalau kita berjalan-jalan beberapa meter saja, ini adalah kompleks Candi Seu. Kurang lebih ada beberapa meter saja dari kompleks Candi Prambanan yang ini. Ya, hanya beberapa meter saja kita akan menemukan Candi Seu seperti ini. Inilah kondisi awal Candi Seu ketika ditemukan kala itu. Nah, dan kalau Anda ke sana, tentu Anda masih menemukan dua patung ini. Di sini sudah dibangun sebuah jalan menuju ke kompleks utama Candi Seu. Nah, kurang lebih seperti inilah kompleks penemuan Candi Prambanan saat itu, ditumbuhi pohon-pohon seperti ini sehingga merusak bebatuan-bebatuan yang kemudian digunakan untuk membangun candi. Kurang lebih seperti inilah diaroma penemuan-penemuan candi kala itu. Nah, ini dia salah satu bagian Candi Seu yang kemudian ditumbuhi oleh pohon-pohon kala itu. Nah, di sini juga kita belajar bahwa sebenarnya Raffles juga menemukan kompleks Candi Prambanan, di mana Prambanan saat itu, ini semua disebut kompleks Candi Prambanan yang karena berada di daerah Prambanan saat itu, di mana beberapa candi ini sudah berbalut dengan pohon-pohon, akar-akar yang merusak pondasi-pondasi dari candi-candi ini, dan juga bebatuan-bebatuannya sudah tidak karuan lagi seperti ini. Jadi bisa dikatakan juga bahwa andai kata Raffles tidak datang ke Nusantara, kita mungkin tidak akan merasakan, tidak akan bisa melihat bagaimana Candi Prambanan lagi semegah saat ini, tidak semegah seperti ini. Karena andai kata Raffles tidak datang, ya tentu kita tidak bisa melihatnya seperti ini. Ya, mungkin kita hanya akan melihat reruntuhan-reruntuhan seperti ini, dan inilah hasil rekonstruksi yang terjadi kala itu. Dan diperbaiki kembali, dibangun ulang seperti ini, dengan tetap mempertahankan desain-desain yang tetap ada seperti ini. Nah, itu dua peninggalan Raffles berupa candi, di mana menemukan kembali Candi Borobudur sehingga kita bisa melihatnya lagi. Kemudian kita juga bisa melihat lagi bagaimana dia menemukan reruntuhan candi, kompleks Candi Prambanan. Nah, itu adalah dua peninggalan Raffles atau kontribusinya Raffles di bidang ilmu pengetahuan, di mana kita bisa merasakannya sampai hari ini. Nah, kemudian di yang terakhir kita akan bahas bagaimana akhir Inggris di Nusantara, bagaimana masa pemerintahan Inggris bisa berakhir. Jadi pemerintahan Raffles ternyata hanya bertahan sampai tahun 1816. Nah, itu disebabkan karena seperti yang dijelaskan di materi-materi sebelumnya, bahwa keadaan di negeri jajahan itu ternyata tergantung pada keadaan di negeri penjajah, terutama di negeri Eropa. Di mana di tahun 1814 Napoleon Bonaparte, ya, yang saat itu memimpin revolusi Prancis, ternyata akhirnya kalah melawan raja-raja Eropa dalam perang koalisi atau perang di mana negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol itu menyatukan kekuatan untuk mengalahkan kedikdayaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Nah, akhirnya setelah Napoleon jatuh, setelah Napoleon tidak berkuasa lagi di Eropa kemudian akhirnya mencoba untuk dipulihkan kembali keadaan Eropa. Maka diadakanlah yang namanya Kongres Wina di tahun 1814 untuk mengatur peta perpolitikan di Eropa, terutama tentang peta perpolitikan di negeri-negeri jajahan Eropa. Nah, sementara untuk Inggris dan Belanda diadakanlah yang namanya Convention of London atau Konvensi London di tahun 1814, karena Belanda berpikir bahwa mereka adalah negara yang berhak atas Hindia Belanda atau Nusantara atau Indonesia kala itu. Inggris tidak berhak, karena andai kata Belanda tidak dikuasai oleh Prancis kala itu, maka Inggris tidak akan mungkin bisa menguasai Nusantara, karena Nusantara masih menjadi milik atau bagian dari Belanda. Nah, ketika jatuh Napoleon sudah jatuh, tidak menguasai Eropa lagi, akhirnya Belanda sudah tidak berada di bawah naungan Prancis lagi, sudah tidak dijajah Prancis lagi. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa akhir dari pemerintahan Inggris di Nusantara itu tidak langsung tidak terjadi secara langsung, tetapi kemudian terjadi secara bertahap. Pertama yaitu adanya Kongres Wina yang diadakan di Eropa, yang kemudian berlanjut adakannya
Convention of London atau Konvensi London di tahun 1814. Nah, isi dari Konvensi London yang diadakan di bulan Agustus 1814 itu adalah di mana Belanda menerima kembali jajahan yang diserahkan kepada Inggris dalam perjanjian kapitulasi Tuntang. Nah, kita tahu bersama bahwa isi kapitulasi Tuntang adalah bahwa Belanda atau pemerintahan Republik Batak harus menyerahkan yang namanya Pulau Jawa kepada Inggris. Nah, akhirnya diadakan Convention of London atau Konvensi London di mana isinya Inggris harus menyerahkan kembali tanah Jawa kepada Belanda. Nah, kemudian seperti ini Anda bisa baca jajahan Belanda seperti Kap Koloni dan Guyana tetap di tangan Inggris, dan juga ada seperti ini. Di Pantai Malabar diambil oleh Inggris dan Bangka diserahkan pada Belanda sebagai gantinya. Itu isi dari Convention of London di tahun 1814, dan akhirnya secara resmi dilakukanlah penyerahan kedaulatan kembali di tahun 1816, di mana Inggris akhirnya menyerahkan kembali tanah Jawa, Pulau Jawa kepada Belanda di tahun 1816. Nah, masa itu dikenal sebagai masa peralihan, di mana Raffles yang sudah terlanjur tertarik kepada Indonesia itu kemudian menyesalkan terjadinya Convention of London. Dia betul-betul tidak terima dengan adanya Convention of London. Nah, tetapi ya Raffles cukup senang karena ternyata bukan ia yang harus menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda, melainkan penggantinya yaitu John Vendal yang berkuasa hanya 5 hari. Jadi John Vendal ini berkuasa di Indonesia, di Nusantara hanya 5 hari untuk menggantikan Raffles, sekaligus dia sebagai perantara penyerahan kedaulatan dari Inggris kepada Belanda untuk menyerahkan Nusantara balik kepada Belanda. Nah, Raffles kemudian diangkat menjadi letnan gubernur di Bengkulu meliputi wilayah Bangka dan Belitung. Nah, di sini Anda perlu tahu bahwa yang diserahkan Inggris kepada Belanda bukan seluruh daerah Nusantara, tapi hanya Pulau Jawa saja. Nah, sementara Inggris tetap boleh berkuasa di Sumatera karena daerah itu sudah dikuasai oleh Inggris selama masa pemerintahan Raffles. Akhirnya Raffles kemudian diangkatlah dia menjadi diangkatlah dia menjadi letnan gubernur di daerah Bengkulu saat itu, yang wilayahnya meliputi Bangka dan Belitung. Raffles boleh saja meninggalkan Jawa, Raffles boleh saja memberikan kekuasaan Jawa kepada Belanda, tetapi Raffles akan tetap berkuasa di wilayah salah satu daerah Nusantara, yaitu daerah Sumatera, terutama di Bengkulu. Makanya dia diangkat sebagai letnan gubernur di Bengkulu, karena daerah Sumatera ya sudah dikuasai oleh Inggris ketika Inggris berkuasa tahun 1811 sampai 1816. Itulah kemudian mengapa ya isi Convention of London hanya menyerahkan Jawa saja kepada Belanda. Nah, karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa interregnum atau masa peralihan. Sejak 1816 Jawa kembali ke tangan Belanda. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa tanah Jawa itu akhirnya diserahkan kembali ke Belanda. Tetapi Raffles mulai berkuasa di Bengkulu, berfungsi sebagai letnan gubernur di Bengkulu sejak 1818. Nah, apa maksudnya dari pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa interregnum atau masa peralihan? Oke. Coba lihat sedikit diaroma ini. Nah, kenapa diberi nama masa interregnum atau masa peralihan dari penjajahan Belanda? Di sini tertulis berada di antara dua masa penjajahan Belanda. Nah, kita tahu masa penjajahan Belanda itu ada Jansen, yaitu pemerintahan Republik Batak, dan setelah Raffles yang berkuasa itu adalah Van der Keplen dari Belanda. Jadi Raffles yang memerintah di Inggris merupakan pemerintahan Inggris di Nusantara, itu disebut sebagai masa peralihan karena sebelumnya itu ada Belanda yang memerintah di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jansen yang saat itu mewakili pemerintahan Republik Batak. Jadi Jansen mewakili pemerintahan Republik Batak, daerahnya direbut, diambil oleh Raffles, dan ketika Raffles sudah tidak berkuasa lagi di Nusantara, seorang John Vendal ini kemudian menyerahkan kekuasaan Raffles kepada Van der Keplen. Van der Keplen itu adalah orang yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Belanda setelah Inggris tidak lagi berkuasa di Nusantara. Jadi seperti inilah perpanjangannya. Kenapa kemudian diberi nama masa interregnum atau masa peralihan?
di mana Jansen dulu yang berkuasa, yaitu masa pemerintahan Republik Batav atau juga masa pemerintahan Belanda dan Prancis. Kemudian diambil alih oleh Raffles, Inggris berkuasa, dan kemudian kembali kepada Belanda. Itu di bawah pimpinan Van der Kepelen. Jadi di sini ada pemerintahan Republik Batav, juga bisa dikatakan Belanda karena Republik Batav itu sebenarnya adalah Belanda juga. Kemudian Inggris berkuasa, dan kemudian Belanda kembali berkuasa, di mana diserahkanlah kekuasaan Inggris kepada Belanda atau Tanah Jawa melalui John tadi ya, melalui John Vendel tadi, menyerahkannya kepada Van der Kepelen yang kemudian nanti menjadi Letnan Gubernur yang kemudian nanti menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda kala itu, menggantikan Raffles yang awalnya merupakan Letnan Gubernur di Jawa. Nah, kemudian yang terakhir, seperti yang saya katakan di awal bahwa akhir pemerintahan Inggris itu tidaklah secara langsung tapi bertahap, mulai dari Konvensi London, kemudian ada masa peralihan, dan akhirnya ada yang dikatakan Traktat London. Nah, ini adalah patung Raffles di Singapura, karena dia dianggap sebagai pendiri Singapura. Jadi kala itu, tahun 1824, Inggris dan Belanda kembali berunding melalui Treaty of London di tahun 1824. Nah, kenapa kemudian diadakan lagi Treaty of London? Karena saat itu Raffles beranggapan bahwa Inggris harus membuat suatu pelabuhan besar yang bisa menjadi pesaing pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh Belanda. Dan Raffles kemudian mencoba untuk menguasai suatu daerah yang namanya adalah daerah Tumasik. Daerah Tumasik itu sekarang adalah Singapura. Nah, namun ternyata daerah sekitaran Tumasik yang berbatasan dengan Tumasik, yaitu daerah Malaka atau Malaysia, itu dikuasai oleh Belanda. Akhirnya kemudian terjadilah perseteruan antara Belanda dengan Inggris untuk memperebutkan daerah sekitar pesisir Malaka dengan daerah Tumasik itu. Nah, akhirnya diadakanlah suatu Treaty of London atau Traktat London, di mana isinya kemudian Malaka dan daerah Tumasik itu kemudian akan ditukar gulingkan atau diberikan kepada Inggris, dan Inggris kemudian memberikan daerah Bengkulu dan Sumatera kepada Belanda. Sehingga isi dari Traktat London itu adalah Belanda memberikan Malaka kepada Inggris, seperti yang saya katakan tadi bahwa Malaka itu adalah bagian dari Belanda, kala itu dikuasai oleh Belanda. Akhirnya Belanda memberikan Malaka kepada Inggris, dan sebaliknya Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda. Dan setelah itu, setelah Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel Singapura, ya Anda tahu di sebelah selatan Singapura itu adalah pulau Sumatera ya, terutama daerah Bengkulu, sedangkan Inggris di sebelah utaranya. Jadi Traktat of London itu secara resmi menyerahkan daerah-daerah Bengkulu dan sekitarnya kepada Belanda. Nah, makanya sejak saat itu Indonesia atau Nusantara seutuhnya menjadi milik Belanda berdasarkan Traktat of London di tahun 1824, di mana sebelumnya diawali dengan perselisihan antara Inggris dengan Belanda untuk memperebutkan daerah Malaka saat itu. Akhirnya ya, dilakukanlah pertukaran, di mana Belanda akhirnya memberikan Malaka kepada Inggris yang saat itu sudah berkuasa di daerah Tumasik atau daerah Singapura, dan sebaliknya Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda. Nah, akhirnya ya, secara resmi 1824 seluruh wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda saat itu. Nah, itulah pembahasan kita hari ini mengenai masa pemerintahan Inggris. Memang cukup panjang, meskipun mereka cuma 5 tahun, tetapi banyak sekali kemudian perubahan-perubahan yang terjadi, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang kemudian Raffles berikan kepada kita. Sampai hari ini masih kita bisa lihat seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kebun Raya Bogor. Oke, jadi untuk hari ini sekian dulu. Bagi kalian yang belum mengerti materinya, silahkan langsung saja chat di grup WA kita, menanyakan apa yang tidak diketahui. Silahkan ditanyakan. Nah, saya rasa untuk hari ini terima kasih. Untuk materi hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, panas sekali, Bu.